لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة واليوم الرفل مشرقا أمرا رضيت له الدوام الكل يهتف لأدم فالدرب صبر والتزام فالله بارك خطوتي وراني كون Kingdom Tower menghabiskan dana lebih dari 120 triliun rupiah uang kita. Berapa nolnya? Tahu ketinggiannya berapa? Ibu tahu berapa ketinggiannya? Kalau yang di Dubai 828 meter, sudah gedung tertinggi di dunia yang di Dubai. Maka yang di Jeddah 2018 ini rampung selesai menurut rencana, ketinggiannya 1,2 km sampai ke awan. Rencana semula itu 1,4. Ternyata para pakar dan ahli pembangunan gedung tinggi dunia mengatakan jangan lewat dari 1,2. Itu adalah batas tertinggi yang tidak boleh lewat daripada itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, coba kita perhatikan hadis tadi. Dulu mereka miskin, ya, kere, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa mereka ya Rasul, kata para sahabat? Arab, kata Nabi. Jika zaman itu sudah kau temukan, mereka kita yang menemukan ini, betul tidak? Sahabat ada menemukan zaman itu enggak? Enggak. Tapi kenapa para sahabat punya keyakinan begitu kuat di zaman mereka lah yang dimaksudkan akhir zaman? Dan ternyata untuk berdampak positif buat gaya hidup mereka. Sementara tanda-tanda yang diciptakan Nabi itu adanya di zaman kita. Sementara gaya kita adalah gaya orang yang paling masih lama lagi kiamat, betul Pak? Tambah jumlah rekening, tambah jumlah rekening, hitung-hitung angka-angka uang. Nanti perluas tanah, beli lagi, buat lagi rumah cadangan. Ini wah, dunia alhaakumut takatsur hatta. Tayyib kaum muslimin. Ini bukti pertama. Ada yang mau membantah? Jangan terlalu maksa-maksakan hadis Pak Ustaz. Lah kalau bukan zaman sekarang, zaman kapan lagi? Emang pernah dulu-dulu ada gedung tinggi pencakar langit? Ada? Enggak ada. Lah kalau bukan zaman sekarang, zaman kapan lagi? Betul tidak? Tapi lagi pula mencocok-cocokkan itu sudah kerjanya para sahabat. Kan begitu ya? Jadi tidak salah kalau kita melakukan hal yang sama. Supaya apa? Supaya segar selalu pemahaman dan keyakinan kita bahwa kita memang sudah di akhir zaman. Baik. Bukti yang kedua. Bukti yang kedua ya. Rasulullah pernah bawa jalan-jalan Mu'adz bin Jabal. Masih di Jazirah Arab, memasuki sebuah daerah yang namanya Tabuk. Yang baca sejarah pasti tahu Tabuk itu di mana. Ya, enggaklah jauh amat dari Makkah. Ibarat Allah, Nabi jalan-jalan bawa Mu'adz. Lalu apa kata Nabi kepada Mu'adz? Hai Mu'adz, lihat ya, tidak akan terjadi kiamat hai Mu'adz sampai daerah Tabuk ini dituruni salju. Ini kata Rasulullah SAW. Pernah nggak Bapak Ibu tahu Arab ini dituruni salju sebelumnya? Mana pernah dalam sejarah? Nggak pernah. Tapi tiba-tiba sejak 2009 salju mulai menyapa bumi Arab, mulai dari Tabuk. 2010 masih semata kaki, 2011 sudah sebetis. Lalu Syekh Saud Shuraim, salah seorang imam Masjidil Haram, dalam khutbah Jumatnya berpidato, berkhutbah berapi-api untuk umat Nabi Muhammad yang ada. Saksikan oleh kalian, adakah tanda di antara tanda-tanda betapa dekatnya kita dengan akhir zaman itu yang lebih terang dari apa yang kalian saksikan hari ini? Lihat, salju sudah membungkusi Tabuk sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini Pak tahu, Arab sudah mulai ditimbuni salju 1 meter. Ya, bahkan antara Madinah ke Mekah juga beberapa kali mulai dituruni salju di musim-musim dinginnya. Betul tidak? Bapak Ibu pasti tahu. Coba lihat sampai ke Palestina, ke Riyadh, sampai ke Syria, ya. Masya Allah, salju bahkan sampai ke Mesir sekarang ini. Ini bukti. Ada nggak bukti yang lebih terang daripada ini? Bahwa kita sudah di akhir zaman.
Siapa tahu nanti ada yang mengatakan jangan terlalu memaksa-maksakan hadis. Saya bertanya, apakah sebelumnya pernah ada cerita Arab diturunin salju? Kalau saljunya turun sebentar, lalu bertahun-tahun berikutnya enggak, ya mungkin kebetulan. Tapi ini tiap tahun dan makin tahun makin tebal, betul tidak? Nah, bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga, Nabi berkata, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat hatta yasiral furatu bijabalin min dhahabin. Sampai sungai Efrat engkau saksikan mengering terlebih dahulu. Sungai Efrat itu di mana, Pak? Ini sungai satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Sungai Tigris, Sungai Efrat. Dan Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat kepada para sahabat sampai sungai Efrat mengering terlebih dahulu. Sungai Efrat itu, Ibu, ulunya atau kepalanya itu adanya di Turki ya. Lehernya ada di Syria, lupa lewat sedikit. Kemudian bodinya keseluruhan utuhnya adanya di Irak. Ekornya berhenti di Iran. Ini sungai Efrat. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering sungai Efrat. Apabila sungai itu mengering, manusia akan dikejutkan dengan ditemukannya gunungan emas di dalam bumi Irak. Yang nanti gunung itu akan muncul ke permukaan karena ada hantaman dan getaran yang besar sehingga dia muncul ke permukaan. Seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke negeri itu ke Irak, untuk berperang memperebutkan gunung emas itu. Dan setiap 100 orang yang berperang di sana, 99-nya tewas dalam peperangan itu, cuma 1 yang tersisa dan bertahan hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain ada isyarat Nabi, Nabi tidak suka kalau umatnya ikut pula ke sana berperang memperebutkan gunung emas itu. Ada yang tidak suka Nabi. Baik. Pertanyaan, bagaimana kondisi sungai Efrat hari ini? Ketika Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat sampai kering dulu sungai Efrat, saya bertanya, tolong Ibu catat tanggalnya. Tanggal 12 Februari tahun 2013 di majalah yang paling bergengsi di Amerika Serikat, Pak, New York Times. Di majalah ini NASA Amerika Serikat merilis pernyataan resminya yang menyebutkan tentang sungai Efrat. Tahun berapa tadi, Bu? 2013 ya, tanggal berapa? 12 Februari. Agar jangan dikatakan saya membual, membohong, coba catat. Lihat di New York Times. Pada tanggal tersebut NASA mengatakan sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Menurut kami, kata NASA, dengan teknologi kami dan orang ahli pakar-pakar kami, sungai Efrat 2014 akan kering total 100%. Ternyata apa yang mereka sampaikan benar. Maret 2014 sungai Efrat total kering 100% sampai sekarang. Sekarang kita sudah bisa, Pak, main bola kaki di dasar sungai Efrat yang dulu luas dan dalam, sudah bisa main bola kaki. Kering sekering-keringnya. Dan yang uniknya, George Walker Bush, Bapak Ibu masih ingat dengan makhluk satu ini? George Bush selaku Presiden Amerika Serikat sebelum beliau digantikan oleh Barack Obama, berpidato berapi-api di depan Gedung Putih. Pidato itu masih ada di YouTube, silakan dilihat sekarang. Dalam pidatonya Bush mengatakan, satelit kami telah menemukan fakta adanya potensi emas yang sangat besar di dalam bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Padahal penjahat siapa? Yang suka jarah dan ngerampok emas kan siapa? Ya, korbannya salah satunya adalah kita, Freeport kita, betul tidak? Oh iya, tapi bahasanya kan tadi benar juga ya, dari penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dia penjahat yang bertanggung jawabnya. Baik kaum muslimin, fenomena keringnya sungai Efrat dan bersamaan dengan ditemukan melalui satelit potensi gunung emas yang sangat besar di Irak, sesuai dengan hadis tadi. La taqumus sa'ah hatta yahsinal furat bi jabalin min dhahab. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Efrat yang nanti akan memunculkan dan menimbulkan temuan gunung emas yang sangat besar di sana. Baik, sekarang wajar toh
kalau bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang menyebar di seluruh negara-negara terlupa, nggak jadi ditarik ke Amerika. Padahal rencananya, karena udah nggak sanggup membiayai sebenarnya. Amerika kan pengeluaran terbesarnya sampai utang-utang, negara nomor 1 yang terutang di dunia ini kan Amerika, ya. Udah nggak sanggup sebenarnya, tapi tetap dipertahankan. Nggak jadi ditarik. April nih, Barack Obama mengatakan tidak ditarik. Katanya untuk mengamankan kawasan. Ternyata terbuka kedoknya untuk persiapan untuk perebutan gunung emas yang ada di Irak, Pak. Di sini kita sadar kenapa Donald Trump, ibu ini terlalu Donald Trump, namanya cakep kok. Donald Trump wajar saja akhir-akhir ini setelah dia diangkat menjadi presiden terpilih ya. Donald Trump kan gila-gilaan menambahkan pasukannya ke Irak. Ibu dengar dia ikuti nggak ya? Tambah dari 4.000, lalu ditambah ke 10.000, ditambah 20.000, ditambah terus, Pak. Angka pengeluaran untuk perang Amerika Serikat diperbesar sekarang. Itu Pentagon diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya oleh Donald Trump. Semula Donald Trump gila-gilaan untuk memerangi Islam, betul tidak? Betul-betul menunjukkan kebenciannya pada Islam. Akhir-akhir ini mulai melunak, merapat nggak Islam tadi? Terasa nggak? Terasa nggak? Subhanallah, Bapak Ibu tahu, Blok Timur sekarang ini sudah bersatu padu secara militer, secara ekonomi, dan lain-lainnya untuk persiapan menguasai dunia, khususnya dunia Islam dan Timur Tengah. Sementara Blok Barat itu Eropa dan Amerika menyadari bahwa tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup tanpa Islam dan tanpa Timur Tengah. Sumber hidup mereka itu adalah Arab dan Timur Tengah. Ya, Bapak Ibu, sementara Timur sedang mempersiapkan diri untuk menguasai dunia dan khususnya lumbung kekayaan dunia ini ada di negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia. Amerika melihat dengan kondisi mereka yang sangat rapuh sekarang ini, baik itu ekonomi dan militer mereka, cuma tinggal kongkrongan harimau besar, tetapi sudah ibaratnya sudah mulai sakit gigi, kukunya sudah semakin melemah. Dia perlu mitra terkuat untuk bisa mengalahkan hegemoni Timur yang sudah semakin bangkit dan pasti akan menguasai sumber ladang kehidupan mereka, yaitu Islam dan Timur Tengah. Maka Donald Trump menyadari posisi ini. Mulailah dia melunak dan melakukan acara merapat ke Timur Tengah, khususnya ke negeri Islam. Dengan bahasa-bahasanya merayu-rayu, ini adalah perjalanan paling bersejarah katanya kan. Kita akan melakukan itu saya. Ini gaya, begitu Bapak Ibu. Subhanallah, saya teringat dengan hadis Nabi bahwa nanti kamu akan melakukan perjanjian damai. Lah kalau perjanjian damai kan berarti ribut dulu sebelumnya kan. Nanti kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum. Para ulama hadis mengatakan Rum itu adalah Amerika dan Eropa. Kamu akan melakukan perdamaian atau perjanjian damai dengan Rum. Dan kamu akan memerangi musuh bersama di sebelah timur. Sebelah timur adalah musuh bersama umat Islam dan Amerika juga menjadi musuhnya. Cina, Rusia, India, Iran, ya, Vietnam, Korea dan lain-lainnya. Ini adalah musuh bersama. Kamu akan memerangi musuh bersama dan kamu akan dimenangkan oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Arah ke situ itu semakin dekat sekarang Bapak Ibu. Luar biasa kalau Bapak Ibu mendengarkan dan mengikuti mudah-mudahan hadis akhir zaman dari Rasulullah, Bapak Ibu akan melihat kapan lagi zamannya kalau bukan inilah zaman itu. Semua tanda-tanda yang diceritakan Nabi itu beruntun dan tumpang tindih bermunculan di zaman kita. Kalau saya ceritakan semua, saya katakan 2 hari saya perlu waktu supaya mantap keyakinan Bapak Ibu itu bahwa ini memang benar-benar akhir zaman. Gimana kira-kira? Berani saya lanjutkan? Berani saya lanjutkan? Pakai sahur tadi nggak? Saya khawatir ini tegangannya tinggi. Kalau tadi nggak sahur, saya khawatir pingsan di tempat. Insya Allah ya, Masya Allah, ini adalah hamba-hamba yang mutamayizun tentu saja yang Allah hadirkan kembali. Ini rahmat dan rezeki Allah. Banyak saudara kita yang lain di luar sana ternyata tidak bergabung di sini. Berarti Bapak Ibu diperkenankan Allah menerima rahmat yang sangat besar ini, yaitu berilmu tentang akhir zaman. Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada berapa tanda besar kiamat tadi?
tanda besar kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, 10 tanda besar kiamat itu harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silk yatba'u ba'daha ba'dan. Karena Bapak Ibu baru 14 tahun, baru 20 tahun tinggal di sini, gak usah saya terjemahkan ya. Tetap diperlukan. Nanti kalau saya salah tolong diluruskan ya. 10 tanda besar kiamat kata Rasulullah, harazatun, seperti 10 butir-butir marjan. Seperti 10 butir-butir marjan. Yang satu butir marjan dengan butir marjan yang lain, ternyata dalam butir marjan itu di bagian sini, ini kalau ibaratnya di butiran, bagian sini bolong, tembus bolongnya sampai kemari, sehingga bisa dimasukkan tali. Maka satu butir dengan butir yang lain itu terhubung oleh tali di tengah-tengahnya, kayak butiran tasbih ya. Di bagian bawahnya dikasih simpul, kata orang Padang disantuang, dikasih simpul sehingga tertahan nggak butiran itu supaya nggak keluar. Tertahan ya, oke. Yuqta'u silk. Ketika simpul itu diputus, dipotong, apa yang terjadi Bu? Butiran pertama keluar ya. Gimana butiran kedua kira-kira? Nyusul. Yang ketiga, yasba'u ba'daha ba'dan. Maka akan diikuti oleh butiran kedua, menyusul diikuti oleh butiran ketiga. Jarak yang pertama keluar dengan kedua pakai jauh atau pakai cepat? Jaraknya dekat, ya. Tep, langsung yang kedua. Tep, begitu ya. Artinya 10 tanda besar kiamat itu kalau yang pertamanya sudah keluar, dan yang pertama baru bisa keluar kalau simpul yang mengikat, yang menahan itu sudah lepas, sudah putus, baru keluar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, susul menyusul dengan waktu cepat. Tanda besar kiamat bedanya dengan tanda kecil. Tanda kecil itu kejadiannya dicicil dari sejak Nabi Muhammad sampai tanda besar kiamat yang pertama muncul. Dicicil, jaraknya bisa jauh-jauh. Yang kedua, tanda kecil kiamat itu sifatnya lokal. Bisa hanya terjadi di Irak, kayak keringnya Sungai Efrat, itu kan terjadi di Irak ya. Kayak salju turun di Arab, itu kan hanya terjadi di Arab, nggak di Indonesia kan. Nah, tapi kalau tanda besar kiamat sifatnya global, seluruh dunia serentak menyaksikannya. Itu perbedaannya ya. Kalau tanda kecil itu dicicil, sementara tanda besar kalau yang pertama muncul, menyusul yang kedua dalam waktu yang cepat. Oke? 10 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama, dukhan. Apa itu dukhan? Jangan sebut kota yang ada di kota. Asap. Dukhan. Kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas. Kabut debu ini menyatu dengan asap. Saking tebalnya kata Nabi, kamu tidak bisa membedakan kapan siang, kapan malam. Bumi gelap gulita selama 40 hari, 40 malam. Masya Allah. Dukhan, kabut debu yang teramat tebal lagi panas. Saking tebalnya, dunia ini gelap gulita 40 hari, 40 malam. Di timur, di barat, di utara, selatan gelap dan panas. Kabut yang sangat panas ini menjadikan cairan gunung es abadi yang ada di kutub utara dan kutub selatan meleleh. Akibatnya dalam kegelapan, kota-kota yang dibangun di tepi pantai di muka bumi ini banyak yang tenggelam. Kalau kota-kotanya hanya rendah ya, tenggelam. Baik kaum muslimin, saking gelapnya kata Nabi kepada para sahabat, kalau kamu letakkan telapak tangan kamu di depan wajahmu, lam yakad yaraha, kamu tidak akan mampu melihat apa-apa saking gelapnya. Dan panas itu menyebabkan orang-orang kafir orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini, yang sebelum dukhan ini terjadi, dia nggak sempat menyelamatkan diri, nggak sempat sembunyi. Maka kata Rasulullah, akan melepuhlah kulit mereka. Melepuh seperti orang dimasukkan ke dalam oven. Kebayang panasnya dukhan ini.
Panas kaum muslimin. Kutub utara, kutub selatan saja bisa dibuatnya mencair meleleh. Orang kafir dibuatnya melepuh. Orang kafir yang selamat adalah yang bersembunyi dalam persembunyian mereka. Subhanallah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan orang Islam dari umat Nabi Muhammad yang punya iman, lalu amal solehnya banyak sebelum dukhan ini terjadi, orang tersebut aman. Mereka hanya seperti sedikit terserang flu dan demam. Kulit masih utuh, walaupun agak sedikit sesak nafasnya, oksigen susah didapat dalam kegelapan itu, tapi berkat iman dan amal solehnya Allah jaga dia dari bahaya dukhan. Nah, yang menyedihkan adalah orang Islam dari umat Nabi Muhammad yang banyak buat maksiat sebelum dukhan ini terjadi. Maksiatnya banyak. Sholat dipermainkan, orang gaib apa? Orang tua didurhakai, riba dimakan, zina kesana kemari, banyak maksiat dia buat lah, ya. Maka orang Islam tersebut sama tersiksanya dengan orang kafir. Melepuh dari mulut mereka, kata Rasul, mengeluarkan asap, dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap, paru-paru dan jantung mereka seperti hangus terbakar. Hidup kami tersiksa. Ini dukhan. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Dukhan ini ketika sudah tersingkap matahari kembali menerangi bumi, fenomena yang disaksikan oleh manusia di muka bumi, yaitu bumi ini iklimnya berubah menjadi sangat ekstrim, panas, sangat panas bumi ini. Kaum muslimin, berapa jaraknya dengan terjadinya tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal lepas? Paling lama jaraknya hanya 3 tahun saja. Paling lama loh ya. Dari dukhan ke Dajjal ini ada 3 tahun paling lama, lalu Dajjal lepas. Sementara kondisi bumi sangat panas, kemarau panjang ekstrim serentak di muka bumi, kelaparan terjadi di mana-mana. Betapa berat hidup ketika itu, Pak. Tayyib, kaum muslimin yang kami muliakan, sehingga Dajjal ketika datang, saat kemunculan Dajjal itu, orang yang hidup di muka bumi yang memang tidak beriman, apalagi orang Islam yang memang tipis-tipis imannya, sudah berharap Dajjal masuk ke kotanya. Sebab apa? Terdengar berita, kemanapun Dajjal masuk, Dajjal membagi-bagikan makanan. Dajjal bisa menurunkan hujan. Dajjal bisa menyuburkan tanah yang mati. Bahkan Dajjal bisa menghidupkan yang sudah ada di dalam kuburan. Dajjal bisa menghidupkan bangkai-bangkai binatang yang sudah menjadi tulang belulang. Masya Allah. Akhirnya manusia yakin Dajjal ini adalah sang penyelamat. Dajjal adalah Tuhan. Kata Nabi, 2/3 umat manusia nanti akan sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal keluar. Dan dari umatku yang paling banyak nanti menyembah Dajjal adalah kaum wanita. Bu, nanti ibu mohon didengar ceramah saya di YouTube ya tentang Dajjal. Ada 2,5 jam Bu, pembahasannya tentang Dajjal ini. Buka nanti Zulkifli Muhammad Ali di YouTube atau Uzma Media TV Channel. Semua ceramah-ceramah saya ada di Uzma Media TV Channel. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali ya. Nanti Bu khusus tentang masalah Dajjal. Judulnya adalah Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih Dajjal. Kalau ibu buka itu, Bapak juga wajib tahu. Dan Dajjal ini ternyata tidak lama, kaum muslimin. Seluruh kota di muka bumi akan dimasuki oleh Dajjal. Seluruh kota di muka bumi akan dimasuki oleh Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah. Tadi mana ada pen? Beliau tadi bertanya sambil bawa mobil, Ustaz, kalau nanti Dajjal datang, kemana kami harus mencari tempat perlindungan dan selamat? Saya katakan, ke Mekah atau ke Madinah. Nabi mewajibkan. Dan orang yang ada di Qatar ini punya peluang besar untuk bisa hijrah ke Mekah dan Madinah. Yang di Indonesia yang susah. Sebab apa? Sejak dari Wuhan sampai Dajjal, teknologi sudah nggak ada. Pesawat masih ada, tapi udah nggak bisa terbang. Mobil tongkrongannya masih ada, sudah nggak bisa jalan. Saat itu kalian akan menggunakan kuda sebagai kendaraan kalian, kata Rasulullah. Makanya saya anjurkan pada kawan-kawan kami yang hidup di sini, ya, latihanlah berkuda. Dan itu sunnah, Pak, itu sunnah. Lemak-lemak buruk di badan kita itu keluar, terbakar semua. Saraf-saraf Bapak yang banyak mengalami gangguan di pinggang, di punggung semacamnya akan dirapikan kembali di atas kuda. Latihanlah dengan para profesional. Ibu mau saya.
Ibu cukup motivasi suaminya. Kalau ibu naik onta apa? Kalau kuda itu Pak Cigin larinya, kata zaman, ya, kencang larinya. Baik Bapak Ibu, Dajjal kemunculannya tidak lama. Setelah Dajjal mengelilingi seluruh kota-kota yang ada di muka bumi, termasuk Al-Khor, Doha, termasuk Dubai, termasuk Jakarta, termasuk Padang, Surabaya, Makassar, termasuk Bandung, Medan, apa saja kota-kota yang ada di muka bumi akan dimasuki oleh Dajjal. Saat Dajjal datang, dia hanya di satu titik saja. Seluruh manusia yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung, yang sembunyi di gua-gua, dengan kekuatan magic, kekuatan sihir dan daya magnet yang ada pada Dajjal, kayak ketarik orang itu untuk mendatangi Dajjal. Nah, ketika mereka melihat Dajjal, mereka akan sujud menyembah Dajjal. Iman yang ada di dada menguap dan hilang. Makanya Rasul haramkan kepada umatnya, ketika kamu dengar Dajjal sudah masuk dan sampai ke kota kamu, jangan pernah keluar untuk bertemu dengan Dajjal. Bawalah istri-istri kamu, perempuan-perempuan kamu, ibu-ibu kamu, anak-anak gadis kamu, bibi kamu, mak kamu, bawa seluruhnya masuk ke dalam rumah, kata Nabi. Jadi kalau nggak sempat lari ke Mekah Madinah, kita yang ada di Indonesia umpamanya ya, atau kita yang ada di Qatar, sembunyi di mana? Dalam rumah. Lalu di rumah itu dikunci pintunya kuat-kuat, ditutup pintunya rapat-rapat, jendelanya. Kemudian di dalam rumah, kata Rasulullah, kamu bacalah surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Jika kamu dengar Dajjal masih ada di kota kamu, teruskan ulang balik baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ustaz, boleh nggak baca Yasin? Ya boleh saja, tapi diperintahkan Nabi surat Al-Kahfi. Kenapa harus surat Al-Kahfi? Tanya Rasulullah sama Rasulullah, kenapa harus surat Al-Kahfi? Tapi yang jelas Al-Kahfi ini, para pemuda yang ada di dalam gua, lalu lalang para penjahat, penguasa ingin mencarinya dan membunuhnya, Allah gaibkan atau Allah hilangkan pemandangan yang ada di dalam gua itu. Jadi bisa jadi ini juga salah satu ibrah kenapa surah Al-Kahfi yang dibaca, supaya rumah kita tidak kelihatan mungkin, Allahu a'lam, atau tidak tertembus oleh sihirnya Dajjal dan bala tentaranya. Begitu ya Pak ya. Tayyib. Dajjal kemunculannya tidak lama. Jarak Dajjal dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ketiga hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Nggak lama. Ya. Muncullah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Nabi Isa. Kata Nabi Isa ini akan muncul nanti di Damaskus. Akan turun dari langit di kota Damaskus, tepatnya di masjid yang ada menara putihnya. Subhanallah. Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan, masjid yang ada menara putih itu sekarang di Damaskus adalah masjid yang dibangun oleh Bani Amawiyah. Namanya Masjid Jami' Amawi. Yang sekarang memang ada menara putihnya di masjid itu. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itulah nanti, disitulah Nabi Isa akan turun. Kaum muslimin, Nabi Isa misinya membunuh Dajjal. Misi pertamanya membunuh karena memang tidak ada yang mampu melawan Dajjal kecuali hanya beliau. Tayyib. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah Nabi Isa selesai membunuh Dajjal, salib satu muka bumi dihancurkan oleh Nabi Isa. Orang-orang Kristen diajak memeluk ke dalam Islam dan mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Lalu seluruh orang Yahudi di muka bumi dihabisi sehabis-habisnya. Tempat lari terakhir orang Yahudi adalah pohon Gharqad, kata Nabi. Sesungguhnya itulah pohon Yahudi. Orang-orang Yahudi yang lari ke lubang-lubang, bersembunyi di balik-balik tembok, bersembunyi di balik-balik pohon. Seluruh benda tempat mereka bersembunyi itu akan berbicara nanti. Ya Muslim, hada Yahudi warai ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, ini ada Yahudi di belakang saya sembunyi. Sini tangkap dia, bunuh. Allah mau izinkan bicara saat itu nanti. Subhanallah. Illa al-Gharqad, kecuali pohon Gharqad. Fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya Gharqad itu adalah pohonnya Yahudi, kata Rasulullah. Ibu yang tinggal di Arab, Bapak tinggal di Arab, mudah melihat seperti apa sih pohon Gharqad itu? Silakan Pak. Bapak sudah tahu kan pohonnya, nanti-nantinya banyak berduri. Tayyib, 13 tahun yang lalu Israel telah menanam, kali pertama mereka menanam 2 juta batang pohon.
Lalu setiap naik Perdana Menteri yang baru, mereka tanam lagi ratusan ribu batang pohon. Sekarang pohon-pohon gharqad yang berbentuk kebun-kebun luas di Israel sudah setinggi 14-16 meter, Pak. Ini kayaknya Yahudi membaca ini bahwa pohon gharqad, pohon Yahudi. Salah satu lambang Yahudi kan pohon gharqad, ya kan? Baik Bapak Ibu yang muliakan. Setelah itu muncul tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Allah bebaskan bangsa yang terpenjara, Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka ini tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang sanggup mengalahkan mereka. Mereka sangat kuat, brutal, bengis. Seluruh daratan Arab akan dipenuhi oleh jumlah mereka. Kata Rasulullah, Allah berfirman nanti, "Hai Isa, bawa lari bersamamu hamba-hambaku ke atas gunung Tursina." Pada hari ini tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah bersabda, dalam setiap 1000 Ya'juj dan Ma'juj, dalam setiap 1000 manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj, satunya kamu. Bayangkan jumlahnya sangat banyak, memenuhi seluruh daratan bumi. Tidak ada tempat dimanapun di muka bumi ini melainkan Ya'juj dan Ma'juj sampai ke situ. Sampai gak dia nanti ke Sunda? Sampai gak dia ke Ranah Minang? Sampai. Seluruh tempat di muka bumi ini. Lalu Ustaz, apa yang kami lakukan ketika Ya'juj Ma'juj muncul? Sembunyi, itu aja. Karena Ya'juj juga tidak akan serius nyari-nyari kita sebagai lomba-lomba, enggak. Dia hanya yang nampak di permukaan, itu yang disikat habisnya. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj Ma'juj lepas sebentar saja, lalu Allah musnahkan mereka serentak. Singkatnya, setelah Ya'juj Ma'juj Allah musnahkan serentak, bumi ini menjadi aman dan tenang setenang-tenangnya. Disitulah terjadi tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Terbitnya hanya satu kali saja ya. Kamu yang ada di bumi gelap gulita seperti panjangnya malam 3 malam berturut-turut. Ternyata fisik matahari ini dalam Sahih Muslim memang dipanggil oleh Allah sujud di bawah arasy. Kamu yang ada di bumi gelap gulita seperti 3 malam berturut-turut, panjang sekali. Besoknya matahari terbit dari sebelah barat. Di situ banyak orang yang pengen taubat, Allah sudah tutup pintu taubat. Di situ ada orang yang menyatakan syahadat mau masuk Islam, Allah sudah tidak terima lagi syahadat orang yang bersyahadat, matahari sudah terbit di sebelah barat. Matahari itu hanya setengah hari saja, sampai di tengah, dia kembali tergelincir, bergerak menuju barat dan tenggelam seperti biasa di barat. Besoknya kata Rasulullah, matahari terbit seperti biasa di sebelah timur. Di waktu duha terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6 di waktu duha, yaitu dalam surat An-Naml ini ayat 82, akan keluar dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa yang sangat besar, berkaki banyak, bertangan banyak. Binatang ini bisa berbicara dengan bahasa manusia dan binatang ini sangat ramah. Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran Dabbatul Ardi. Ya, binatang ini ramah, bukan binatang yang brutal, yang jahat, yang kasar, enggak, ramah. Dia mengajak bicara manusia, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ngapain di 3 tempat yang berbeda di muka bumi dia muncul di waktu yang berbeda. Setiap manusia yang ditemuinya, dia tahu ini orang beriman, ini orang kafir. Dia tahu apabila orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkannya ke wajah orang itu, maka bersih dan putihlah wajah orang tersebut, bercahaya dan indah dilihat. Apabila ini orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketukkan ke kepala orang tersebut, menghitamlah wajahnya. Beda manusia ketika itu hanya dapat dibedakan antara orang beriman dan orang kafir, melihat mana hitam mana putih. Tayyib. Ini bukan dongeng, bukan khayal, dalam Al-Quran ini. Ya, lanjut. Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, tanda besar kiamat yang ke-7 ini Bapak Ibu, ini adalah akhir keberadaan umat Nabi Muhammad di muka bumi. Akhir keberadaan umat Nabi Muhammad di muka bumi. Kenapa? Ini finishnya ya. Finish. Kenapa? Dari sini angin lembut dari negeri timur, atau di hadis yang lain lebih mengatakan dari Yaman. Angin lembut ini sejuk dan berbau wangi kasturi. Angin lembut tersebut dengan cepat membungkus bumi, serentak bumi ini dibungkusnya. Siapapun saja orang yang beriman, umat Nabi Muhammad yang ada kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, wow,
kalau imannya hanya seujung kuku, angin itu akan sampai kepadanya walaupun dia ada di dalam gua, dia ada di puncak gunung, dia ada di lembah, di mana saja asal ada orang beriman, angin itu akan sampai kepadanya. Saat orang itu tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, maka di tempat itu juga dia meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam, orang beriman kepada Allah meninggal dunia, sehingga tidak tersisa yang hidup di bumi kecuali orang-orang yang memang tidak ada iman.